Bima ini punya hak konstitusional Iya. untuk menyatakan itu, apalagi demi perbaikan. Bupati itu mungkin tidak punya kewajiban hukum. Yang dikeluhkan oleh warga Lampung ini paling apa sih? Jalan jelek, ya. Lu melek bang, jangan cuma jalan jelek aja yang lu bilang. Ini gue sebagai warga Lampung, sebagai orang yang memang lahir dan besar di Lampung, ini banyak banget yang gue keluhkan. Seperti salah satunya pungli, sulitnya mencari pekerjaan, dan kalau cari pekerjaan itu harus ada sekali orang dalam. Kalau nggak ada orang dalam, mesti pakai admin gitu, ya. Aduh. Ini gue sering baca tuh kayak di grup-grup gitu kan di Facebook, dicari pekerjaan ini admin sekian kayak gitu bang, padahal mah gajinya berapa bang, ya kan? Dan itu udah jadi seperti rahasia umum gitu. Jadi mau kerja. Pejabat di Lampung ketar-ketir. Tim Mahfud MD datangi rumah Bima, selidiki intimidasi. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Kasus yang menimpa TikToker Bima Yudo sedang menarik perhatian di tanah air. Kasus tersebut bermula dari video TikTok Bima Yudo yang mengkritik infrastruktur di Lampung. Kasus tersebut menjadi ramai setelah Bima dilaporkan ke polisi. Mengenai kasus tersebut, Mahfud MD tak tinggal diam. Setelah mengetahui kasus yang menimpa TikToker Bima Yudo, kini Mahfud MD mengirimkan beberapa utusannya untuk menemui orang tua Bima di Lampung. Menko Polhukam menegaskan orang tua Bima tidak boleh mendapat intimidasi. Lantas, seperti apa momen utusan Mahfud MD mengunjungi kediaman orang tua Bima? Tim utusan Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya mendatangi kediaman TikToker Bima di Desa Ratnadaya, Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur pada Senin 17 April 2023. Hal ini terlihat dalam TikTok @4YouMay yang memperlihatkan utusan Mahfud MD mendatangi kediaman orang tua Bima. Diketahui, kedatangan utusan Menko Polhukam tersebut untuk memastikan tidak adanya intimidasi maupun intervensi terhadap Bima maupun keluarganya. Dalam video yang beredar, utusan Mahfud MD ini tampak terdiri dari 5 orang. Utusan Mahfud MD menemui orang tua Bima terkait dengan adanya intimidasi dan intervensi setelah viral video sang TikToker yang mengkritik pembangunan Provinsi Lampung tidak maju-maju hingga menyebutkan Provinsi Lampung Dajjal. Atas utusan tersebut, tak sedikit pun warganet yang mendukung tindakan Menko Polhukam yang dinilai bergerak cepat mengusut kasus tersebut. Sebelumnya, Bima Yudo menuai sorotan publik usai membuat konten video berupa prestasi bertajuk alasan Lampung tidak maju-maju viral. Video berdurasi 3 menit 28 detik itu melontarkan kritik terhadap kondisi sejumlah sektor di Lampung. Beberapa sektor yang dikritik, diantaranya terkait infrastruktur proyek kota baru, pendidikan, tata kelola birokrasi, pertanian, hingga tingkat kriminalitas. Bima Yudo berpandangan infrastruktur di Lampung banyak yang rusak, sementara proyek kota baru disebut mangkrak sejak lama. Akun TikTok ini juga menyebutkan bahwa pendidikan di Lampung tidak merata, hingga ketergantungan akan pertanian. Akibatnya, Bima dipolisikan Ginda Ansori ke Polda Lampung menggunakan Undang-Undang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD angkat bicara terkait polemik TikToker asal Lampung Bima Yudo yang mengkritik kondisi infrastruktur di Provinsi Lampung. Mahfud mengatakan laporan kepolisian terhadap Bima harus diproses. Laporan tersebut, kata dia, bisa ditutup jika tidak cukup bukti, bisa lanjut ke pidana, dan bisa diselesaikan dengan restoratif justice jika menyangkut fitnah dan pencemaran nama baik. Kasusnya, kata dia, bisa diselesaikan dengan penghentian perkara karena pemberian maaf atas fitnah dan pencemaran nama baik. Tetapi, orang tua Bima tidak boleh diintimidasi. Misalnya, dipaksa menyebut alamat Bima, diminta nomor rekeningnya, ditanya sumber biaya Bima, dan sebagainya.
yang dilakukan dengan cara seperti menekan-nekan kata Mahfud kepada wartawan pada Senin 17 April 2023. Tak hanya itu, menurut Mahfud MD, intimidasi kepada orang tua Bima tidak boleh dilakukan. Karena dalam kasus ini, yang bersangkutan harus bertanggung jawab sendiri. Intimidasi kepada orang tua Bima tak boleh dilakukan, karena Bima adalah subjek hukum yang harus bertanggung jawab sendiri. Harus dipisahkan antara Bima dan orang tuanya sebagai identitas subjek hukum, sambung dia. Menko Polhukam itu menegaskan tak boleh diam bila aparat ikut-ikutan dalam kasus ini. Respon Gubernur Lampung. Gubernur Lampung Arinal Junaidi membantah keras dirinya disebut mengintimidasi keluarga TikToker Bima Yudho. Arinal bahkan berani bersumpah dan menantang kabar beredar itu untuk dibuktikan. Seperti diketahui, Bima Yudho kini menjadi sorotan usai kontennya yang bertema alasan Lampung tak maju-maju, viral di sosial media dan mendapat banyak dukungan. Demi Tuhan, saya tidak melakukan itu, ujar Arinal dikutip dari Tribun Senin 17 April 2023. Dikutip dari Kompas TV, Arinal pun meminta bukti bahwa dirinya mengintimidasi orang tua Bima. Yang ngomong siapa? Harus ada bukti dong, ujar Arinal. Sebelumnya, diberitakan juru bicara keluarga TikToker Bima Yudho Saputro, Bambang Sukoco mengatakan, Gubernur Lampung Arinal Junaidi sempat berbicara dengan orang tua Bima pasca video Bima mengkritik pembangunan Lampung viral di media sosial. Bambang mengatakan, Arinal menyebut bahwa orang tua Bima tidak bisa mendidik anak. Bambang menjelaskan, pernyataan itu disampaikan Arinal saat orang tua Bima dipanggil oleh Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi. Panggilan tersebut dilakukan karena Azwar ditelepon oleh Gubernur Lampung. Jadi, orang tua Bima kemarin singkatnya dipanggil oleh Wakil Bupati Lampung Timur. Saat dipanggil, inilah kemudian informasi yang disampaikan orang tua Bima ke kami. Gubernur Lampung menelpon Pak Wakil Bupati dan orang tua Bima. Dan ada miskomunikasi di situ, kata Bambang, dalam Kompas Petang, Sabtu 15 April 2023. Dan mungkin ada sedikit kata-kata yang mungkin menurut saya kurang bijak yang dikeluarkan oleh Bapak Gubernur. Salah satunya, tidak bisa mendidik anak, sambung dia. Respon polisi, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandara Arsyad mengatakan, pihaknya akan melakukan tahapan-tahapan proses penyelidikan terhadap kasus yang menimpa Bima Yudho. Seperti diketahui, Bima Yudho dilaporkan ke polisi usai mengkritik pemerintah Provinsi Lampung. Diketahui Bima Yudho dilaporkan oleh seorang pengacara bernama Ginda Ansori Waika. Pandara menjelaskan laporan tersebut telah diterima melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Lampung.